Record dulu. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ada gunanya untuk kita semua. Jadi sebetulnya pertemuan malam hari ini tuh latar belakangnya adalah saya melihat teman-teman itu masih bingung menentukan ketika banyak pengumuman instansi A membuka formasi, instansi B formasi sama gitu ya. Terus kemudian bingung sebaiknya saya melamar di mana. Jadi mungkin mungkin nanti saya tidak bisa menjawab secara presisi detail gitu, tapi setidaknya saya pengen kasih gambaran bagaimana cara memilih, terus kemudian mempersiapkan persyaratan administrasi dan mempersiapkan tes. Setidaknya dalam versi yang eh, saya pahami. Jadi selama mendampingi teman-teman bertahun-tahun itu, eh, tentu saya punya punya opini pribadi gitu ya. Nah ini sekaligus disclaimer bahwa yang saya bagikan malam hari ini adalah opini saya pribadi, bukan sebuah kebenaran, apalagi kebenaran mutlak, tentu bukan. Tapi setidaknya pemahaman saya tentang bagaimana cara memilih, inilah yang akan kita diskusikan. Nanti teman-teman setelah eh, ini mungkin hanya 6 slide gitu ya. Setelah eh, 6 slide habis, saya persilakan teman-teman untuk diskusi, boleh bertanya, boleh menanggapi gitu ya. Tentu nanti bergiliran ya. Saya minta teman-teman bergiliran. Oke, saya mulai dari slide pertama. Jadi pertimbangan ketika kita akan mendaftar atau melamar menjadi calon pegawai ya, dalam hari ini CASN atau CPPBK gitu ya. Kalau menurut saya pertimbangan pertama yang harus teman-teman em, perhatikan adalah keluarga. Jadi karena ini sering nih. Nah, keluarga itu biasanya biasanya nih kalau bagi kaum ibu ini biasanya harusnya ditaruh di pertimbangan pertama. Jadi jangan sampai sudah ikut tes panjang, diterima, terus kemudian barulah diskusi dengan keluarganya atau misal dengan suaminya baru tidak sepakat lalu kemudian mengundurkan diri. Ini kan sayang banget gitu ya. Proses yang panjang itu kemudian menjadi eh, apa namanya? Menjadi sia-sia. Jadi misalnya saya ada di Jakarta, saya mau melamar di Batam. Itu secara visi mungkin atau tidak? Keluarga itu oke atau tidak? eh, yang seperti itu tuh penting. Oh ya, sebelum sampai ke pertimbangan, saya ingin memasukkan satu unsur dulu, unsur utamanya. Jadi saya pertimbangan keluarga, anggaplah saya belum bacakan ya. Yang yang perlu teman-teman menurut saya sepakati pertama kali adalah kenapa teman-teman harus mendaftar menjadi calon pegawai, apapun statusnya ya, P3K kah, PNS kah, atau apakah. Pertama kali teman-teman harus clear dengan itu dulu. Kalau saya menangkap secara umum, kenapa teman-teman harus apa namanya menjadi pegawai? Yang pertama adalah pertimbangannya adalah pertimbangan apa namanya supaya saya itu punya istilah saya itu cangkir emas. Cangkir emas itu apa maksudnya? Cangkir emas itu adalah sebuah cangkir yang airnya terus mengalir sehingga walaupun debitnya nggak gede ya, aliran airnya, sehingga kebutuhan keluarga saya itu bisa dicukupi. Kepentingannya adalah setelah keluarga tercukupi, ketika saya mau berkreasi dan macam-macam, mau bikin usaha lain lah, mau mau eh, punya cita-cita baru lah, mau mengembangkan skill lah, macam-macam, itu saya secara pribadi itu tidak apa namanya, tidak khawatir karena saya punya cangkir emas yang setiap saat airnya terus mengalir dan itu bisa dipakai untuk apa namanya untuk mencukupi kebutuhan, paling kurang mencukupi kebutuhan diri sendiri. Oke,
Karena pertimbangan itu, karena apa namanya faktor itu kemudian kita harus berpikir jangan-jangan saya mau mau mendapatkan cangkir emas, jangan-jangan ada faktor penting lain yang eh, terlupakan oleh saya. Nah, barulah saya masukkan faktor yang ada di slide. Jadi kalau teman-teman sekalian, Bapak atau Ibu atau adik-adik, Mas-mas, Mbak-mbak, mau ngelamar, sebaiknya pertama kali tanyakan pada keluarga. Kalau saya mau melamar ini, oke atau tidak? Nanti pola hubungannya, pola komunikasinya jadi terhambat atau tidak? Di, disepakati atau tidak itu pertama kali harus teman-teman perhatikan. Yang kedua, menurut saya adalah ketika teman-teman harus melamar pada pada posisi tertentu di instansi tertentu, menurut saya yang patut untuk dipertimbangkan adalah saya kalau di instansi itu skillnya berkembang atau enggak. Karena begini, kalau teman-teman itu mementingkan pengembangan diri, maka orientasi teman-teman harus saya kalau di instansi itu ketemu mentor yang bagus atau tidak. Setidaknya profiling lah. Profilnya misalnya di Kementerian A itu kira-kira menurut teman-teman itu kita bisa menemukan mentor yang bagus atau tidak, kita bisa menemukan lingkungan yang bagus atau tidak. Kalau saya di daerah, misalnya kayak tadi contoh kasus Batam, kalau misalnya saya orang Batam, saya ngelamar di Batam. Pertimbangannya yang lebih kuat mana? Keluarga atau pengembangan diri? Kalau mau pengembangan diri, berarti saya harus masuk ke pusat kota, pusat ibu kota, yang saya punya kemungkinan akan menjalin relasi di sana lebih lebar, akan ketemu orang-orang yang lebih hebat dari saya, yang akan saya jadikan mentor dan seterusnya. Jadi ini penting karena apa? Karena bagi saya, menurut saya nih ya, menurut saya, kalau teman-teman ini kategorinya masih muda, masih belum punya tanggungan banyak, ketika start cari pekerjaan pertama, itu yang dicari bukan yang pertimbangan nomor 4 yang salary atau potensi income-nya, gajinya, bukan. Tapi bisa nggak saya ketika masuk instansi tertentu itu mendapatkan peningkatan skill? Karena apa? Apalagi dalam posisi teman-teman yang statusnya P3K ya. Kalau misalnya kontrak secara resmi, kontrak pertama kali kan misalnya 5 tahun, anggaplah gitu. Kalau saya anggap 5 tahun saya harus berhenti dari pekerjaan P3K, misalnya saya harus berhenti dari pekerjaan P3K. Kalau skill saya nggak naik, tidak bertambah, tidak berkembang, ini menjadi bumerang bagi saya. Menjadi bumerang. Kenapa? Karena saya kan harus melanjutkan hidup. Sementara tantangan meningkat, tapi relasi, skill, dan macam-macamnya tidak berkembang. Ini repot. Maka ini harus menjadi pertimbangan teman-teman nih di poin yang kedua. Yang ketiga peluang. Peluang itu maksudnya peluang lolos. Berapa jumlah formasi yang tersedia di instansi yang sudah kita kumpulkan informasinya. Misalnya tadi ada yang bikin bikin apa namanya semacam survei gitu ya. Instansi mana saja yang jumlah formasi kearsipannya atau formasi arsiparisnya banyak. Nah, itu bagus tuh. Misalnya Andri ada berapa, nanti BKN ada berapa, nanti Kominfo ada berapa, nanti ada Lemhanas ada berapa, dan seterusnya dan setelah survei dulu semuanya, kemudian hitung peluangnya. Kalau perlu nanti bikin polling tuh, bikin polling, sebutkan semua nama instansi yang ada apa namanya, ada formasi kearsipannya. Kalian secara jujur mengisi di mana saya akan melamar sehingga nanti akan terkalkulasi tuh. Kira-kira yang paling ramai pelamarnya tuh di mana. Baru yang terakhir adalah gaji atau potensi income atau salary. Kenapa saya bilang potensi income ya karena bisa jadi gajinya dipotong, bisa jadi gajinya segitu tapi penghasilan tambahannya lebih banyak gitu ya.
karena dapat tugas tambahan dan seterusnya. Jadi saya baru mengatakan salary yang dicantumkan di apa namanya? Di pengumuman formasi itu baru potensi income. Oke. Nah, itu tetap menjadi pertimbangan, tapi kalau menurut saya itu harusnya menjadi pertimbangan yang paling akhir. Yang atas ini adalah pertimbangan utama yang sebaiknya teman-teman lihat sebelum bagaimana nanti menghadapi apa seleksi administrasi, melengkapi berkas dan macam-macam. Ini harus sudah perhitungkan. Jadi eh, ketika kita menentukan pilihan, kita itu sudah punya perencanaan kenapa saya harus bekerja, dalam 5 tahun saya harus ngapain, stepnya seperti apa, gitu. Maka ini penting, satu keluarga, dua mentor. Nah, kenapa saya tulis mentor? Karena begini sebetulnya. Em, apa ya? Belajar itu paling paling bagus adalah belajar pada orang yang kalian anggap kemampuannya di atas kalian, tapi frekuensinya bisa match gitu ya. Jadi misalnya eh, kalau saya ngambil contoh siapa Deddy Corbuzier lah misalnya. Deddy Corbuzier pengen belajar Wing Chun. Dia cari mentor terbaik. Mentor terbaiknya ada di Cina. Dia terbanglah ke Cina. Mahal pun dia bayar istilahnya gitu. Tapi yang penting dia belajar dari yang terbaik. Nah, asal belajar ya udahlah. Yang penting aku udah belajar asal belajar aja. Enggak gitu. Mahal pun saya bayar. Harusnya mentalnya seperti itu. Kalau mau jadi yang terbaik dan apa namanya dan siap untuk mengembangkan skill, mengembangkan eh, peng- fokus utamanya adalah pengembangan diri, maka teman-teman investasilah di situ. Kenapa? Kenapa? Misalnya kita bandingkan antara yang atas sama yang bawah. Contoh lah misalnya gajinya berapa yang paling gede di pengumuman itu. 18 juta lah misalnya sebulan. Pertanyaannya, anggaplah 18 juta ya, saya anggap eh, maksimal lah. Atau saya titik tengah aja deh 15 juta. Kalau teman-teman punya penghasilan 15 juta, sebulan teman-teman bisa saving berapa? Anggaplah 5 juta. Setahun berarti bisa saving berapa? 60 juta. Kalau teman-teman kontrak, anggaplah kita anggap putus 5 tahun. Setahun tadi bisa saving 60 juta. Maksimal yang bisa teman-teman saving berapa? 300 juta. Pertanyaannya, apakah 300 juta itu cukup untuk melanjutkan atau dijadikan modal untuk apa namanya melanjutkan kehidupan gitu ya. Entah itu untuk buka usaha atau macam-macam. Tapi kalau teman-teman punya punya relasi bagus, punya mentor bagus yang bisa mengarahkan kamu sebaiknya belajar ini, kamu sebaiknya mempelajari yang itu, kamu sebaiknya buka yang baca buku ini atau belajar ke sana. Maka duit 300 juta yang teman-teman sudah kumpulkan selama 5 tahun itu menjadi ada gunanya. Menjadi ada gunanya karena bisa dijadikan modal, bisa kemudian eh, tapi kalau tidak punya itu, tidak sempat memikirkan untuk pengembangan diri, dapat duit 300 juta saving selama 5 tahun menjadi apa namanya kurang kurang berarti walaupun terlihat angkanya 300 tapi tetap saja 300 juta itu bisa jadi setahun langsung habis atau mungkin 2 tahun langsung habis atau maksimal 3 tahun habis gitu ya. Nah kalau sudah habis kan teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang jadi soal. Sehingga pertimbangan yang atas ini perlu teman-teman perhatikan. Oke, saya lanjut ke tahapan seleksi kalau teman-teman sudah memutuskan, oke, saya akan melamar di instansi A, gitu ya. Maka teman-teman akan menghadapi tahapan seleksi. Tahapan seleksi pertama adalah seleksi administrasi. Oke, seleksi administrasi itu. Yang kedua adalah ujian tulis. Yang ketiga, kalau ada, adalah ujian tambahan berupa wawancara atau praktek. Nah, ini teman-teman harus sudah mapping, harus sudah apa namanya petakan bahwa saya akan melampaui seleksi administrasi, tulis dan wawancara. Kalau seleksi administrasi saya harus ngapain? Nah, ini seleksi administrasi itu
kalau teman-teman harus melengkapi, sudah memilih terus kemudian harus menghadapi seleksi administrasi, maka teman-teman harus memastikan bahwa kualifikasinya sesuai. Misalnya ada formasi arsiparis untuk S1 semua jurusan. Oh, berarti bisa. S1 apapun, saya S1 berarti bisa. Tapi kalau saya diploma berarti nggak bisa dong. Gitu ya. Arsiparis ahli pertama dengan kualifikasi S1 semua jurusan. Oh, berarti bisa. Lihat lagi, itu pakai jalur umum atau khusus. Kalau umum berarti saya bisa. Kalau khusus, belum tentu saya bisa. Perhatikan kualifikasinya. Nah, kalau kualifikasinya sudah sesuai, tinggal teman-teman memenuhi semua kelengkapan berkas yang diperlukan. Dan perlu diingat, tidak perlu improvisasi. Yang tidak diminta nggak usah dikasihkan. Misalnya gini, tidak diminta apa scan atau fotokopi SIM, nggak usah diupload itu SIM-nya. Walaupun punya SIM B berapa itu nggak usah diupload. Ya, jadi pastikan sesuai dengan permintaan. Itu. Nah, memang yang dari kemarin banyak pertanyaan kan, kalau saya kerja di TU itu relevan nggak ya di surat keterangan disebutkan? Iya, mungkin surat perintahnya waktu menjadi tenaga honorer mungkin bukan arsiparis, tapi mungkin staf TU atau apapun lah, atau mungkin yang lain. Tapi kalau di pekerjaan yang selama ini sudah dijalani menangani urusan kearsipan, termasuk pengurusan surat lah macam-macam, mintalah ke pejabatnya untuk menambahkan job desk yang sudah pernah dijalani. Misalnya saya eh, punya pengalaman 2 tahun menjadi pengelola arsip gitu. Tulis saja pengelola arsip dan tata usaha selama 2 tahun. Walaupun surat perintah tugas awalnya adalah staf administrasi atau apapun namanya. Tapi kalau memang memang pekerjaannya seperti itu, sebutkan di job desk-nya sehingga nanti menjadi nilai tambah khusus untuk teman-teman yang mendaftar apa namanya? Mendaftar di formasi yang khusus ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apa bedanya formasi umum dan khusus? Gitu ya. Formasi umum dan khusus itu apa bedanya? Nah, nanti teman-teman baca di Permenpan nomor berapa itu ya? 648 kalau nggak salah ya. Tentang eh, seleksi P3K. Saya kayak sepertinya sempat melakukan screenshot. Jadi, jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2003 itu dibagi menjadi dua, khusus dan umum. Kriteria pelamar kebutuhan khusus adalah satu ex tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non ASN. Oke. Nah, itu nanti teman-teman tinggal baca ya. XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tadi, yang terdaftar dalam pangkalan data atau database. Nah, kalau yang umum tentu bisa langsung dipahami ya. Semua teman-teman yang eh, bukan bukan tenaga non ASN ataupun bukan ex tenaga honorer kategori 2 gitu ya. Nah, pastikan kalau teman-teman dari jalur umum jangan masuk ke yang khusus, tapi masuknya ke yang umum. Jadi perhatikan kualifikasinya. Itu ya. Eh, karena di administrasi itu nggak ada ampun. Kalau teman-teman salah, langsung out. Teman-teman nggak sesuai kualifikasi, out. Jadi nggak peduli kalian pinter kayak mau mau pinternya setinggi langit, kayak kalau ceroboh tidak sesuai kualifikasi, maka teman-teman langsung out. Gitu ya. Misalnya hanya sekedar ngumpulin berkas, kalau zaman dulu tuh kan suruh pakai map gitu ya. Harusnya pakai map kuning, teman-teman sembrono pakai map merah, out map merah. Walaupun sepinter apapun teman-teman. Jadi eh, tidak perlu melakukan improvisasi. Teliti saja, patuhi saja semua kelengkapan yang dibutuhkan. Oke. Itu untuk seleksi administrasi, saya hanya bisa menitipkan pesan.
ke teman-teman, tolong lebih teliti, lebih hati-hati dan penuhi semua yang dipersyaratkan. Sehingga teman-teman tidak tidak gugur hanya karena kecerobohan gitu ya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Oke, yang selanjutnya adalah dan tulis. Berarti karena teman-teman sebagai pelamar, suka tidak suka teman-teman harus menghadapi ujian ujian tertulis. Oke, ujian tulis itu kan eh, teman-teman mau nggak mau harus belajar. Nah, khusus dalam kasus yang saya bahas adalah belajar tentang kompetensi dasar. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang tanya, Pak bimbelnya ngebahas apa? Bimbel yang saya adakan hanya membahas tentang seleksi kompetensi dasar untuk formasi kearsipan. Gitu ya. Jadi tidak ada pembahasan selain itu, mancoswan lah macam-macam itu saya tidak bahas. Kenapa? Karena menurut saya, walaupun itu tidak sulit, tapi saya tidak punya otoritas untuk membahas soal itu. Tapi kalau di kearsipan, karena saya sudah 15 tahun lebih di Arsip Nasional, saya pikir, dan memang jabatan saya arsiparis gitu ya, saya pikir eh, saya punya punya bekal lah untuk bisa berbagi dengan teman-teman gitu ya. Selain selain pengalaman, saya sudah mendampingi teman-teman itu apa teman-teman yang daftar baik itu PNS maupun PDKK itu bukan setahun 2 tahun, sudah lama sekali. Oke, yang saya ingat itu sejak 2013 sampai dengan sekarang, jadi kurang lebih 10 tahun bahkan. Oke, nah untuk menghadapi tes tertulis teman-teman harus belajar. Nah, untuk belajar, apa yang harus dipelajari, teman-teman harus tahu. Ketika teman-teman harus apa namanya belajar apa yang harus dipelajari, maka cara paling mudahnya adalah pahami kompetensinya. Kalau kompetensinya A, B, C, maka teman-teman harus mempelajari hal tentang A, B, dan C. Setelah tahu bahwa saya butuh belajar A, B, dan C, maka teman-teman perlu tahu bagaimana cara mempelajari A, B, dan C itu. Jadi belajar itu tidak tiba-tiba langsung belajar, tapi pahami dulu bagaimana cara belajarnya. Oke. Nah, kalau teman-teman eh, mengaku ngikutin YouTube Pusat Arsip Indonesia, itu sampai saya buatkan 2 jilid, bahkan sudah saya cantumkan di grup tuh di channel eh, cara belajar arsip sampai dua video. Karena kalau belajar tidak tahu cara belajarnya, maka akan kesulitan. Gitu ya, kesulitan kok ini belajar kok nggak masuk-masuk kenapa ya, karena bisa jadi teman-teman tidak tahu cara belajarnya gitu ya. Belajar matematika dengan belajar bahasa, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apapun, itu kan sebenarnya sama-sama menggunakan logika, tapi belajar matematika dan belajar bahasa itu punya pendekatan yang berbeda. Oke, maka teman-teman harus punya cara untuk mempelajari subjek studinya. Baru kemudian setelah tahu cara belajarnya, baru teman-teman belajar. Nah, setelah belajar, baru teman-teman lakukan evaluasi. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena gini, mentang-mentang ada bimbel, terus tiba-tiba teman-teman japri saya minta yang ini. Pak, ada latihan soal aja nggak? Nah, apakah Anda tahu kompetensi yang harus Anda pahami yang mana? Apakah Anda tahu cara belajarnya bagaimana? Apakah Anda sudah belajar dari eh, objek studi yang harus dipelajari. Kok tiba-tiba sampai sini? Saya, saya sampaikan ini untuk menunjukkan betapa banyak di antara kita sesat pikir. Tiba-tiba langsung maunya ke sini aja. Dianggapnya, dianggapnya kayak orang mau BAB itu loh, kebelet terus langsung ke belakang, terus tahu cara BAB. Nggak usah belajar BAB, udah bisa gitu. Enggak gitu, enggak gitu. Saya sering kali berkali-kali menyampaikan begini, kalau ada anak SMA mau masuk UMPTN, terus dia beli soal, itu masuk akal. Dia kumpulkan latihan soal, dia try out berkali-kali, itu masuk akal. Kenapa? Karena dia sudah sekolah 3 tahun. Kalau dihitung sejak TK mungkin sudah 13-14 tahun belajar. Lalu kemudian
dia gunakan pengetahuan yang 14 tahun itu untuk menghadapi UMPTN. Sehingga dia hanya perlu tryout, tryout, dan tryout. Dari survei yang tadi, kebanyakan dari teman-teman adalah lintas lintas jurusan. Lalu tiba-tiba mau latihan soal. Pertanyaan saya kan, Mas, di mana, Mas? Di mana logikanya? Gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada orang belajar 14 tahun terus kemudian tryout, saya maklum. Ada orang belum pernah belajar tiba-tiba tryout, saya anggap agak gila orang ini. Oke, mohon maaf ya saya ngomongnya agak, tapi enggak, saya enggak habis pikir dengan cara berpikir kayak gitu. Emang Anda siapa sih? Dapat ilham dari langit gitu terus tiba-tiba langsung, oke, saya sudah dapat ilham, saya pengen cek apakah ilham yang saya dapat ini sudah layak untuk diuji, untuk dievaluasi, untuk menghadapi tes atau belum. Apakah begitu kejadiannya? Saya tidak tahu. Silahkan cek ke diri teman-teman masing-masing. Oke, kalau iya ya udah latihan soal aja, nggak usah ngapa-ngapain ya kan? Karena sudah langsung dapat ilhamnya kan. Oke, saya lanjutkan ke wawancara. Wawancara itu pada prinsipnya kan tidak ada yang benar dan tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah gitu. Pilihannya adalah eh, be the first, be the best atau be different. Jadi pilihannya hanya itu. An- Teman-teman mau siap lebih awal artinya gini. Ketika menghadapi wawancara, yang paling utama menurut saya adalah nilai diri dan mental, gitu ya, nilai diri dan mental. Jadi kalau teman-teman sudah percaya dengan dirinya sendiri, sudah menyadari value yang ada di dalam dirinya, maka teman-teman eh, ngadepin wawancara itu gampang aja, gitu. Oke, sesingkat itu eh, nan- nanti kalau misalnya teman-teman ikut bimbel, ada juga materinya, teman-teman. Kalau dan ini perlu dicatat ya, yang wawancara dan praktek itu tidak semua instansi itu ada tes berupa wawancara dan praktek. Tapi kalau ada yang tes wawancara dan praktek di bimbel itu ada. Kita kita apa namanya? Kita sediakan materinya. Oke, itu uraian dari saya sekilas, mulai dari bagaimana mempertimbangkan instansi mana yang sebaiknya saya lamar. Jadi saya hanya menyampaikan berupa apa namanya, faktor-faktor yang teman-teman harus hitung. Karena apa? Karena ini menjadi sangat personal. Masing-masing orang itu akan berbeda pertimbangannya. Misalnya si A, dia lebih menitik beratkan pada prioritas keluarga. Saya tidak peduli, bukan tidak peduli, saya tidak terlalu mementingkan faktor lingkungan, faktor peningkatan skill, saya tidak mementingkan faktor, bahkan ketika 1 banding 100 terus kemudian saya tidak diterima pun nggak apa-apa, yang penting saya tidak mau meninggalkan keluarga misalnya. Itu sangat personal. Saya tidak bisa apa namanya, tidak bisa memaksakan satu pertimbangan ini adalah yang paling paling cocok untuk atau paling utama untuk teman-teman perhitungkan. Nah, sampai sini kalau teman-teman ada yang mau menanggapi, mau bertanya, mau diskusi, saya persilahkan untuk open mic. Barangkali eh, present aja terlebih dahulu, nanti saya pilih siapa yang eh, dapat giliran untuk open mic. Saya persilahkan. Karena kalau enggak nanti saya ngomong terus kan. Oke, silakan yang mau eh, berdiskusi. Atau pertanyaan saya pertama gini aja dulu. Teman-teman kira-kira menangkap nggak apa namanya, apa yang saya sampaikan? Boleh ditulis di chat, boleh. Yang nggak paham di sebelah mana atau sudah paham, silahkan diberikan komentarnya atau tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Daniel, paham. Oke,
Ini ada pertanyaan, sebagai lintas jurusan kira-kira perlu mengalokasikan waktu berapa jam sehari Pak agar materi dasar arsip ini dapat matang terkuasai. Kalau teman-teman bisa konsisten setengah jam aja sehari, tapi konsisten ya, atau syukur-syukur bisa 1 jam sehari, saya pikir selesai. Kalau misalnya anggaplah total apa materi plus pengayaan macam-macam 40, ya berarti sehari sehari 1 jam itu cukup. Jadi misalnya sehari 2 video, pokoknya 1 jam harus saya pakai untuk belajar. Udah cukup. Tapi kalau masih alasan Pak, saya sibuk, Pak, saya ini mana, susah, susah itu. Pokoknya teman-teman harus alokasikan waktu, harus punya waktu untuk belajar. Kuncinya itu aja. Tinggal diatur aja ritmenya. Oke, silakan. Ada yang mau mic kayaknya. Hmm, siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan Zoom-nya. Kalau ada, saya eh, deadline untuk daftar bimbelnya paling lambat sampai kapan? Nah, ini. Sebetulnya saya tidak mau ngasih deadline karena gini, mungkin teman-teman kalau yang sudah join channel itu tahu ya, ada yang belajar cuma 4 hari, ada yang belajar cuma seminggu juga bisa lolos. Ada, gitu ya. Jadi saya tidak mau menutup eh, pintu, tapi memang kalau daftar mepet-mepet itu resikonya kegedean. Resikonya kegedean. Jadi saya akan menyerahkan sepenuhnya pada teman-teman. Tentu biasanya saya akan menutup itu kalau sudah menurut saya sudah tidak mungkin lah. Sudah tidak mungkin 3 hari jelang ujian itu sudah tidak mungkin lah. Terlalu terlalu ngoyo gitu. Walaupun kita masih punya rekor ada yang 4 hari. Kalau seminggu itu masih agak banyak. Walaupun kemungkinannya sudah mulai menipis. Dan itu sudah apa ya? Saya juga udah mulai capek untuk apa namanya? Untuk menjelaskan lagi dari awal. Secara psikologis, ketika saya harus menjelaskan hal yang sama dari awal berulang-ulang, itu saya sudah mulai mulai enek lah gitu. Kira-kira begitu. Walaupun teman-teman di grup itu banyak yang mau berbaik hati. Mulainya belajarnya dari sini, jangan begitu, begini saja, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi grup bimbel itu saya rasa apa namanya sangat hidup bahkan apa namanya eh, cenderung ramai sepanjang hari sampai dari pagi sampai malam gitu ya. Ada aja aktivitasnya nggak tahu ngobrolin apa. Ya pokoknya ada aja yang diobrolin. Nah, sekalian saya ngasih pengumuman aja ya. Karena masih ada pertanyaan Pak, ada refund atau tidak? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena gini, saya jujur-jujuran aja lah. Belak-belakan aja ya. Jadi, waktu 2021 saya pernah ngadain bimbel yang kalau tidak lulus saya kasih refund 60%. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk kasus bimbel 2021 itu formasinya adalah CPNS. Dan apa namanya kearsipan itu adalah seleksi kompetensi bidang. Artinya teman-teman yang ikutan bimbel itu sudah lulus tes seleksi kompetensi dasar. Kalau tidak lulus seleksi kompetensi dasar, dia tidak berhak melanjutkan ke seleksi kompetensi bidang. Artinya orang-orang ini asumsi dasarnya adalah orang-orang yang secara daya nalar itu cukup untuk mengunyah materi yang akan saya sampaikan. Itu cukup. Kalau eh, modalnya cukup secara intelijensi, maka potensinya harusnya dia lulus. Dan benar, dari 330 orang yang ikut bimbel, yang lulus 280 sekian. Oke, prosentasinya sangat besar. Nah, dalam kasus P3K sekarang, itu kan tidak tidak diberlakukan sistem gugur. Ya, tahu pokoknya eh, tesnya ya disatuin, tes tulisnya ya disatuin. Jadi tidak ada kualifikasi apapun selain selain teman-teman memenuhi memenuhi persyaratan administrasi. Jadi saya tidak bisa menggaransi apakah
saya tidak mengunderestimate teman-teman, tapi saya hanya ingin mengatakan begini, saya tidak kenal dengan yang datang ke saya tidak tahu potensinya, terus kemudian saya menggaransi, menurut saya konyol gitu. Yang saya bisa lakukan adalah saya akan damping teman-teman jam 8 besok nanti malam Minggu jam 8 lagi, kemarin jam 8 malam Senin nanti jam 8 lagi gitu. Begitu yang saya lakukan, saya upayakan optimal. Tapi kalau saya suruh menggaransi sementara saya tidak tahu kualifikasi dasarnya, kayaknya agak konyol. Itu respon saya. Jadi eh, terlalu berlebihan. Ya, itu datanya ya. Kalau kalau nggak percaya nanti saya bukakan datanya. Toh masih ada tuh orang-orangnya di grup bimbel kan dari 2021. Oke. Eh, 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 Kalau tidak ikut Zoom, apakah rekaman ulangnya bisa dilihat? Tentu ini kan rekamannya. Misalnya Zoom malam ini ya, kan saya rekam. Nah, rekamannya nanti saya upload ke YouTube, tapi saya unlist, tidak dipublikasi. Jadi yang bisa nonton adalah teman-teman yang ikutan bimbel yang punya linknya gitu. Jadi nggak harus teman-teman apa ikutan Zoom. Mungkin eh, tinggalnya di Indonesia bagian timur gitu yang jam segini itu sudah. Kalau waktu Indonesia Barat kan jam 9 kurang 10. Kalau versi Papua kan jam 11 kurang 10 berarti kan. Udah tidur lah. Nah, nanti bangunnya pagi-pagi tinggal melihat rekamannya. Karena rekamannya itu langsung tersedia. Jadi begitu selesai Zoom, saya langsung upload. Gitu. Jadi besok pagi kalau ketika bangun sudah ada materinya. Sudah ada apa namanya rekaman yang diskusi semalam gitu. Atau diskusi sekarang. Kira-kira gitu ya. Jadi saya buat selengkap mungkin, sefleksibel mungkin, sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Eh, Tentu tidak bisa presisi untuk setiap orang, tapi saya mengakomodir semua ritme hidup setiap peserta bimbel supaya bisa maju sama-sama. Kira-kira begitulah. Jadi dibuat sefleksibel mungkin karena kita sudah diuntungkan oleh teknologi gitu ya. Jadi kalau nggak ada teknologi baru kita pusing. Saya kira itu. Ada yang lain? Boleh open mic loh. Boleh open mic. Silakan. Maaf Pak, izin. Ya, Ah, pasti. saya mau bertanya Pak, kan kebetulan saya termasuk dalam Mm-mm, kategori khusus ya. Nah, sedangkan di instansi saya itu cuma mm-mm, pembukaan itu untuk aksi partai itu cuma satu. Sedangkan di lintas mm-mm. instansi saya itu banyaklah ada beberapa formasi di satu kementerian itu banyak formasinya. Apakah saya tetap di instansi yang saya kerja sekarang atau saya lebih baik instansi karena lebih banyak informasinya. Yang bisa ngitung ya Mbak Asti. Jadi yang bisa ngitung tuh maksudnya gini. eh, Formasi khusus hanya satu, oke? Terus yang punya kualifikasi itu berapa orang? Kan bisa dihitung kan? Berarti 1 banding berapa? Kalau saya nyemplung ke umum, itu 1 banding berapa? Gitu. Itu kan bisa langsung dihitung secara matematis. Dan 1 banding berapa itu kan kalau khusus harusnya udah kenal kompetitornya siapa. Karena pasti teman sendiri kan? Iya, kalau di instansi Kalau saya sudah udah teman, kenal sama sendiri. Tapi kalau misalkan saya nah iya. lintas instansi kan kebetulan saya nggak kenal orang-orangnya Pak. Iya, tapi kan bisa diprediksi kalau misalnya jumlah jumlah formasinya berapa. Atau setidaknya yang bisa diketahui di sendiri kan langsung ketahuan kan. Misalnya teman saya ada berapa, terus kesehariannya menurut saya dia eh, kira-kira capaiannya di atas saya atau di bawah saya kan itu bisa langsung diprediksi tuh. Masa sama teman sendiri nggak ini? Bukan Pak, Menurut saya maksudnya kan gitu sih. soalnya kan Hah? saya bukan di teman lingkungan sendiri Pak, tapi saya udah beda lintas kementerian gitu Pak, Mau maksudnya. keluar, Heeh. iya mau melamar di luar dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan apakah
khususnya itu yang diperuntukkan itu untuk instansi yang di dalam dulu atau di luar juga bisa terakomodir gitu loh, Pak. Jadi bukan dilihat dari khusus tapi Oh di iya, instansi iya, itu. iya dong, iya dong. Kalau saya sebagai user, saya akan memprioritaskan orang yang sudah di dalam. Cara mikirnya gitu. Kalau misalnya saya buka formasi khusus, terus walaupun walaupun ada apa namanya, ada orang lain yang punya kualifikasi formasi khusus, saya akan memprioritaskan yang di dalam. Dan yang di dalam itu cenderung lebih mengerti, walaupun bisa dikalahkan oleh nilai ya. Tapi kalau dia nambahin dengan wawancara pasti kalah. Karena wawancara itu kan tidak bisa di-track nilainya berapa, ya kan? Misalnya gini, Mbak Asti menang di nilai tulis, oke? Tapi nilai tulis kan bisa dibuktikan tuh. Kalau tes wawancara gimana cara membuktikannya? Ya, tapi Orang yang mau saya pilih, mau saya menangkan, saya kasih nilai tinggi, yang saya tidak kenal, saya kasih nilai rendah gimana? Kan susah eh, membuktikannya. ya berarti kalau misalnya tidak ada tes wawancara berarti murni tes tertulis aja ya, Pak. Iya, kalau itu kan sudah angka tuh yang ngomong kan. Sepanjang nilainya tertinggi berarti dia yang lolos kan gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Mm. Iya, sama-sama. Oh, kalau lintas instansi jatuhnya ke umum berarti. Lintas tidak termasuk khusus. Oke. Jadi nanti dibaca lagi permenpannya ya. Jadi kalau lintas berarti keluar dari kekhususan itu. Oke, oke. Ada tanggapan lain atau Itu pertanyaan? dasarnya apa ya kalau misalkan khusus itu di instansi A menjadi pelamar Permenpan umum? tadi, Mbak. Enggak, kalau di Permen itu cuman ada dua, Pak. Dia THK 2 khusus sama ASN, non ASN sama, tapi dia poin A-nya Mm-mm, pertama THK 2. mm-mm. Berarti kan kalau yang non Ya, ASN coba bisa dibuat poin B-nya ya. Tadi yang Pak Guru coba. share ya. Ah, ah. Ya, itu kan sepotong ya. Maksud saya belum baca diktum yang lain atau pasal yang lain. Saya hanya memotongkan di bagian yang itu. Artinya saya belum membaca lengkap gitu loh. Kalau dari dua poin yang tadi dibaca, itu tetap dalam kategori khusus sih. Tapi apakah di diktum yang lain, yang ini Mbak Yuni coba boleh boleh open mic. Itu kesimpulannya dapatnya dari mana? Kan ini kita membaca peraturan yang sama toh. Bantu jawab ya Pak Guru. Pengalaman teman-teman Silakan. kemarin itu kalau nggak Mm, salah ada yang daftar di Kementerian Agama ya. Di Kementerian mm, Agama. Kemudian itu dia berasal dari instansi kalau nggak salah sekretariat negara kalau nggak salah dia. Riset Lalu dia naik, oke. melamar ke Kementerian Agama lintas. Jadi artinya lintas, walaupun pengalaman kerjanya sama ya linear. Nah, di Mm, Kementerian Agama ini tidak membuka formasi untuk pelamar umum, hanya mm, pelamar khusus. mm, Nah, si peserta tersebut melamar ke Kementerian Agama ini. Lalu dia cerita eh, dia diseleksi admin gagal. Lalu mm, saya tanya kenapa nggak sanggah. Selidik punya selidik cerita ternyata pada saat pengumumannya dia tidak detail dan tidak seksama membaca pengumuman bahwa di Kementerian Agama ini hanya menerima formasi khusus. Artinya memang mm, para mm, honorer yang ada di Kementerian Agama tersebutlah yang diutamakan gitu. Jadi tidak menerima dari pelamar umum walaupun memang pengalaman kerjanya linear. Nah, untuk Ibu siapa tadi kalau misalnya mau lintas instansi
dipastikan dulu lintas instansi yang mau Ibu tuju ada buka formasi umumnya nggak? Karena kalau yang dari khusus mau lintas instansi, kita jatuhnya jadi pelamar umum di instansi yang Mm-mm. lain gitu. Jadi harus Sebentar, harus ini benar-benar dibaca dengan detail. ya ya. Ini kan kalau melihat Permenpannya kan hanya mengatakan ini Hmm. Permenpan ya, kecuali nanti di ada aturan yang lebih spesifik di instansinya gitu maksudnya. Yang tadi yang saya baca adalah aturan yang bersifat generik gitu kan. Jadi peraturan itu eh, berlaku lex spesialis memang. Jadi kalau misalnya ada aturan umum, terus kemudian instansinya mempersyaratkan khusus, maka dia lebih Hmm. dimenangkan gitu. Nah, karena yang saya tidak menemukan yang peraturan khususnya, saya hanya menemukan peraturan yang umum, maka saya akan membaca gitu kan. Yang dimaksud dengan gitu kan, yang dimaksud dengan apa namanya? Kategori khusus adalah Hmm. X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2 atau tenaga non ASN. Udah itu doang. Oh, Jadi tidak ada kriteria lain kan. Karena ini Selamat clear malam banget nih. Pak Guru. Izin Pak Guru, Ya, malam. di Ya, diktum 3 ada. diktum tiganya ada. Siap. Di Diktum sana tiganya ngomong apa? uraiannya XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum 2 Hmm, huruf A adalah XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat hmm. mendaftar. Berarti udah spesifik tuh ya. iya, Berarti langsung langsung tempat mendaftar. Jadi kalau keluar dari tadi kasusnya Setnek dan Kemenak, berarti dia anggap khusus kalau dia honorer di Setnek, daftarnya di Setnek. Kalau pindah ke Kemenak ya, berarti dia terlempar menjadi umum gitu ya pengertiannya. betul. Siap. Ya, ya, Jadi ya. Sama dipastikan Oke, kalau terima mau kasih. lintas dengan ini saya. buka formasi umum apa enggak. Ya, Izin mohon maaf ya sebelumnya. itu kualifikasinya. Saya Ya, di jalur Kemenhan. Eh, saya kerja ah, di RSAD Mataram daerah. hmm, Tapi di RSAD itu tidak ada bukaan. Yang ada cuman hmm, hmm, Kemenhan pusat. Itu pun hmm, saya hmm. THK 2. Tidak ada afirmasi sedikit pun. Hmm, hmm. Seperti itu. Jadi dianggap Oh, lintas. karena per regional Siap. asumsinya per. Oke, nah kalau kalau Izin kayak gitu kan bertanya, eh ya silakan silakan. ini Pak Guru terkait yang tadi ya, termasuk saya mau Ya, nanya siapa tadi? tentang pendaftaran yang Hmm, Zoom itu kan ada data peserta XTK 2. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mungkin di sini kan hmm, ada yang non ASN juga. Kan di situ ada pilihan iya apa tidak. Nah, itu hmm. dikategorikan khusus masuknya tuh iya apa emang umum gitu. Pak Guru, makasih Pak Guru. Iya, apa umum? Ya, begini, baca tadi permentannya, kita itu dalam kualifikasi yang mana? Kalau kita misalnya tadi ya dalam kasus yang disampaikan Mbak Yuni tadi kan, saya honorer atau non ASN di Setnek. Oke, saya punya surat keterangannya nih. Berarti saya akan masuk kategori khusus kalau saya daftar di Setnek. Tapi kalau saya daftarnya di tempat lain, berarti saya dalam kategori umum. Atau bahkan tadi Bu Yeni mempertegas lagi, apa namanya, beliau di Kemenhan, tapi di regional, mana tadi, Mataram ya, daftarnya di pusat. Itu pun terlempar dari kategori khusus, dia masuk ke kategori umum. Gitu. Ini juga nanti akan Iya, berlaku di terlempar dari lintas. ATR BPN, di BKN, di di tempat yang lain karena dia pengelompokan pengelompokan apa regional gitu karena kayak BKN itu ada regionalnya
gitu. ATR BPN juga ada regionalnya. Jadi perlu pemahaman yang lebih detail. Jadi dibacanya lengkap gitu. Makasih Pak Guru. Nah, memang kemarin ada pembahasan tuh di grup tuh kalau nggak salah. Jadi yang dimaksud dengan instansi itu adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Khusus untuk yang daerah, apa namanya? Kalau di OPDA, ngelamar di OPDB itu masih dianggap instansi yang sama, betul ya? Ada nggak penjelasannya di sini? Nanti dibaca lebih lebih detail lagi. Iya, betul, Pak. Ya, gitu ya. Jadi OPDA dan OPDB selama dalam satu pemerintah daerah, misalnya Kota Mataram gitu, ya dia masih kategori khusus gitu ya. Jadi harus lebih lebih apa namanya? Lebih teliti bacanya. Nah, ini kelurahan dan kecamatan ya saya pikir sama ya kasusnya ya. Apalagi kecamatannya membawahi kelurahan, berarti sama kasusnya yang tadi diceritakan. Oke, ada yang lain? Cukup? Selamat malam Pak Guru. Ya, malam Saya Dika. silakan Saya Mas kebetulan Andika ya. ya, saya dari perusahaan swasta ya. Tahun lalu juga sempat ikut Mm-mm, yang di 2022. Cuman saya ngambil di KLHK. Nah, tahun ini mm-mm, kebetulan di mm-mm, jurusan saya itu untuk sistem informasi akuntansi itu nggak ada ya. Jadi kayaknya kemungkinan besar saya mm-mm, ambil di kategori semua jurusan. Untuk diploma 3 ya, Pak. mm-mm, mm-mm, Nah, cuman itu kayaknya kemungkinan besar itu ada di paling banyak itu di Kemenlu sama BKN. Nah, cuman yang saya sih lebih prefer di BKN. Cuman di BKN ini ada syarat eh kayak minimal itu di bidang relevan itu selama 2 tahun. Tapi kayak kayak harus ada surat yang bener-bener resminya gitu sih Pak. Tapi di bawahnya itu mm-mm, kalau ada yang wajib, ada yang opsional. Nah, itu yang saya mm-mm. bingung sih sebenarnya. Apa balik lagi ke instansi masing-masing ya? Ya, ya, jadi Terima kasih, Pak. kalau kalau mau main aman, ya jangan yang mempersyaratkan itu. Kalau mau dibaca lebih detail, logika saya, kalau dia membuka kategori umum semua jurusan, mestinya bahasa yang digunakan akan diutamakan. Artinya, dia tidak akan menggugurkan secara administrasi gitu. Bisa dipahami ya? Hmm. Jadi misalnya Hmm. saya umum nih, tapi saya tidak punya surat keterangan pernah bekerja eh, secara terus-menerus ya namanya kategori umum. Kalau saya baru lulus berarti kan saya Ah, ah. nggak bisa daftar dong. Ngapain ada kategori umum kan gitu ya. Tapi Iya, kalau betul, betul. pelamarnya punya kan itu kira-kira Utamakan. Oh, seperti itu. logikanya Iya, ya iya. logika umum ya. Soalnya kayak Ya, ya. soalnya Kalau kayaknya saya baru lulus gimana? saya juga saya sempat bandingin sama Pemkap sama Pemkot juga sih untuk syarat yang diutamakan itu sih kayak nggak ada gitu. Heeh, Makanya saya agak apa jangan-jangan BKN ini spesifik kali ya ya, maksudnya. ya. Kalau kalau mau ya yang khusus. Kalau yang khusus berarti dia harus bisa membuktikan kan bahwa dia memang dalam dua kategori yang dimaksud gitu. Tapi kalau umum terus mempersyaratkan itu loh, berarti yang baru lulus nggak boleh daftar gitu. Hmm. Menutup pintu berarti kan. Iya sih. Soalnya sama Namanya ini baru sih Pak, lulus. satu lagi. Oh iya bener. Sama. Oke, makasih sama ini satu lagi sih. Kebetulan saya yang tahun lalu itu kan ngambil prodinya komputer akuntansi ya. Mm-mm, mm-mm, Eh itu di KLHK sih alhamdulillah administrasinya lolos nih. Nah, cuman di di mm. Pemkap salah satu Pemkap sih ada yang jurusan komputer akuntansi tahun ini. Tapi saya gambling gitu takutnya kalau nggak sesuai sama di ijazah itu kayak bakal kepental gitu sih di administrasinya. Cuman kalau ilmu komputer kan sih katanya luas Iya, ya. Cuman saya rada ngeri sih sebenarnya.
dia sebaiknya ngambil yang semua jurusan kalau nggak ada Iya. yang disebutkan secara spesifik. Kalau nggak matching secara spesifik itu loh. Kayak kemarin saya dapat pertanyaan, saya teknik fisika. Saya boleh nggak ngelamar di teknik doang? Terlalu gambling. Kecuali kualifikasinya S1 semua jurusan atau S1 teknik fisika. Sebutkan secara secara apa jelas, ambil aja. Tapi kalau cuma S1 teknik itu terlalu gambling menurut saya. Iya sih. Oh ya, soalnya waktu Jangan-jangan, CPNS 2020, ya, waktu CPNS 2021 juga saya ambilnya sistem informasi itu ADM-nya lolos. Makanya jurusan saya ini kan sistem informasi akuntansi ya. Tapi jadi kayak ya, bisa kepecah-kepecah gitu. Cuman apa balik lagi ke ya instansinya masing-masing kali ya, Pak? karena begini, kita harus paham bahwa kalau di daerah itu mutasi pegawai itu akibat peristiwa politik. Oke. Jadi Bupati Iya. A menang, dia bawa gerbong. Terus kemudian dimutasilah pegawai-pegawai di Pemda. Oke. Jadi tidak memperhatikan kompetensi. Ini kebanyakan ya secara umum ya. Saya tidak menyebut eh, pemerintah daerah tertentu. Tapi rata-rata begitu kejadiannya. Sehingga orang yang duduk di situ seringkali tidak punya knowledge yang memadai. Seringkali loh ya, tidak semua. Iya, Seringkali iya. tidak punya Ah. knowledge yang memadai untuk menjadi seorang wasit dalam tanda kutip. Itu yang jadi soal. Sementara kita pengennya apa namanya kepastian. Yang jadi wasit tidak bisa memberikan kepastian. Tafsirnya suka-suka mereka itu kan celaka. Iya Gitu. sih. Jadi ya sebaiknya hindari area abu-abu. Benar-benar apa namanya perhatikan kualifikasinya. Disesuaikan ya, Pak. Ini saya ngomong karena ya saya banyak ketemu orang di daerah tuh, iya kayak gitulah, dimutasi karena pimpinan daerahnya berganti, gitu. Langsung mutasi aja. Iya sih, benar-benar. Kita mikirnya Kayaknya ideal, sono kejadiannya nggak ideal kan, nyeri hati kita kan. iya, sekarang gamenya kayak kemungkinan semua jurusan juga pasti membeludak sih yang daftar ya. Soalnya kan bisa dari semua Iya, ya, bidang. Iya Pak, gitu aja sih. iya karena Makasih. sebetulnya kalau semua jurusan tuh gini, kalau mengandalkan yang sesuai, maksudnya mengandalkan tidak lintas jurusan, itu agak sulit pelamarnya memang. Ya kan, misalnya saya lah megang wilayah timur. Salah satu pemdamnya mau rekrut arsiparis dengan kualifikasi S1 atau D3 kearsipan. Krik, 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 ada yang daftar kan gitu. Akhirnya strateginya adalah lintas jurusan. Nah, terus yang itu tadi yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba minta apa? Tiba-tiba minta latihan soal. Pengen tak jewer tuh orang tuh. Ngomong ke saya pengen tak jewer. Oh, ya Allah ya Robi, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa belajar itu butuh proses? Iya bener Pak. Iya sih. Jadi Ya. soal formasi juga yang satu tuh rata-rata sesuai tapi kayaknya jurusannya nggak sesuai gitu. Iya, iya, kira-kira begitu. Iya, makasih Pak. Cuman karena orangnya nggak di depan saya aja, saya nggak bisa jewer. Sadar gitu. Iya. Sadar, woi sadar. Kalau orangnya depan saya kan tak jewer. Sadar, sadar, sadar. Bangun, bangun, bangun. Gitu. Ya, Siap, makasih ada Pak. yang mau Iya. memberikan tanggapan lagi? Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam, Pak. Silakan, Pak Sur. Ya, mungkin ini saya nambahkan sedikit, tidak mengurangi, mungkin berbagi saja. Artinya eh, untuk rekan-rekan yang masih mau mendaftar, artinya berangkat dari perdebatan yang tadi disampaikan berkaitan dengan formasi umum sama formasi khusus. Artinya pengalaman yang tahun lalu, saya rasa saya sudah sedikit mungkin ini pendapat saya ya, karena kan pengalamannya yang tahun lalu saya ini kan kategorinya umum, baru posisi daftar ya lintas instansi, tapi eh, mungkin saya sedikit memperkuat saja
rekan-rekan untuk bisa membacanya lebih detail, karena sebenarnya yang sekarang ini rule permainannya itu atau gamenya itu lebih jelas karena peraturannya sudah ditetapkan di awal, yang khusus berapa persen, yang umum berapa persen. Jadi definisi yang umum itu artinya tidak menutup ruang untuk rekan-rekan yang di daerah yang tidak kedapatan kebagian Pemdanya membuka formasi yang sesuai dengan pengabdiannya, dia bisa memilih opsinya seperti itu. Nah, jadi kalau hemat saya, semua itu kembali kepada ketelitian dari rekan-rekan untuk bisa membaca dan menganalisa keterpeluangan itu. Karena kan waktu 2022 juga itu terbuka lebar untuk apa namanya, yang swasta juga bisa masuk, tapi tetap mempersyaratkan pengalaman kerja yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan instansinya. Seperti itu, bukan kemudian dia tanpa pengabdian kemudian dia bisa masuk. Bukan begitu. Terus yang kedua, kalau kita harus melihat atmosfer persaingannya seperti itu. Jadi kalau untuk yang sekarang, kalau menurut isu dan pembahasannya adalah semangat untuk bagaimana bisa mengangkat para THK2 dan non ASN. Artinya siapa yang memiliki track record di pengabdian di instansinya masing-masing kemudian membuka formasi, mungkin itu keterpeluangannya untuk lolos di formasi khusus itu sangat besar, tinggal tingkatkan kualitas dan kompetensinya. Mungkin saya menambahkan saja supaya tidak blunder atau blunder memilih formasi seperti itu. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Suryono. Saya sekalian nanggepin yang di chat nih, sebelum saya buka kesempatan untuk yang lain open mic. Ini ada pertanyaan nih. Kalau alumni, perasaan ini sudah saya tulis ya. Kalau alumni bimbel tahun lalu belum lolos, harus bagaimana kalau pengen bimbel baru? Iya tentu, saya kan kemarin sudah kasih pengumuman di bimbel yang lama ya. Pertama, materi masih ada. Kedua, grupnya masih ada. Kalau mau belajar menggunakan materi dan diskusi di situ seadanya masih bisa. Tapi kalau mau ikut yang bimbel yang grup baru, ya silahkan mendaftar lagi. Nah, karena masih ribut kan saya ngomong begini. Akhirnya kan saya terus terang ya, kadang-kadang terus terang tuh nggak enak. Terus terang tuh gini, saya membandingkan dengan eh, orang ikut bimbel mau masuk perguruan tinggi negeri. Itu kan mahalnya setengah mati kan, puluhan belasan juta gitu ya. Hanya untuk ikut hanya untuk ikut seleksi kuliah. Nah, yang ini sebegitu murah. Terus kalian masih apa namanya? eh, masih masih tawar-tawar, masih nego-nego, masih minta gratis. Lah, kan fasilitas yang lama masih ada. Kalau ditanya lagi, Pak, materinya beda apa sama? Tentu saya akan mengatakan sebagian besar sama. Yang membedakan antara yang baru dengan yang lama adalah yang baru ini lebih banyak sesi Zoom-nya. Setidaknya saya mengusahakan untuk rutin setiap malam Minggu dan malam Senin. Kepentingannya apa sesungguhnya? Kepentingannya setelah saya perhatikan nih di beberapa grup yang saya ampu itu. Jadi kalau misalnya saya nongol, saya nge-zoom dengan teman-teman malam ini, setidaknya efeknya itu sampai beberapa hari ke depan, mental teman-teman itu jauh lebih pede, jauh lebih percaya diri. Jadi termasuk yang grup yang saham. Kalau saya Zoom malam ini, besok pagi mereka tidak punya ketakutan apapun terhadap kondisi market. Kalau yang ujian, besok mereka tidak akan takut dengan soal yang akan muncul. Tapi kalau saya nggak nongol, tidak hadir, mereka tidak ngerasain hair dryer efeknya, tidak saya omelin malam-malam, itu pagi-pagi mereka galau. Itu yang saya pahami, sehingga tingkat kelulusannya kayaknya ini lebih lebih tapi setidaknya ada sesi sharing sessionnya ada lebih rutin, lebih apa, lebih intens gitu sehingga
mentalnya lebih terbangun. Karena dalam kompetisi ternyata seringkali skill itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan kesiapan mental yang memadai. Kalau kepercayaan dirinya muncul, maka skill aslinya akan terlihat. Tapi kalau kepercayaan dirinya drop, skill aslinya tiba-tiba hilang. Itu yang membedakan. Kalau materi tentu sama. Kalau merasa gini, ya sudah saya belajar lagi aja, toh materinya kurang lebih sama, pelajari saja itu, pelajari saja itu. Nah, kalau yang sudah saya refund sudah keluar dari grup karena ya udah di refund masa masih mau dapat fasilitasnya kan nggak asik ya. Sudah murah, fasilitasnya masih dapat, terus dia mau lebih lagi. Anda nggak punya malu apa nggak punya apa gitu? Saya nggak ngerti. Oke, akhirnya saya harus harus mengatakan apa ya? Harus mengatakan dengan sebegitu lugas gitu. Tapi ya saya pikir kita kan sama-sama dewasa ya, jadi udah harusnya udah tahu lah. Orang mengalokasikan waktu, orang mengalokasikan seluruh apa namanya perhatiannya untuk membantu orang lain, jadi wajar. Oke, satu lagi. Izin Pak, kenapa ya di lapangan arsip-arsip itu kebanyakan dipersepsikan bagi persuratan dan TU ya? Karena memang awal-awalnya kebanyakan arsiparis itu adalah arsiparis pelaksana yang penempatannya di TU. Jadi persepsi itu muncul ya wajar ya. Jadi jawabannya sesederhana itu. Karena memang urusannya dan memang sebagian besar pegawai itu tidak paham tentang kearsipan. Ya ngertinya ya pokoknya itulah anak TU itu anak arsip udah. Mereka nggak ngerti kearsipan. Tapi saya ingin ngasih kabar baik. Sebetulnya gini, kalau saya ngomong kabar baik, saya paketkan dengan kabar buruk itu begini. Misalnya teman-teman P3K ya, 5 tahun pegang kearsipan, oke. Dalam skema yang tadi saya sampaikan nih, mana? Nah ini, kalau teman-teman anggaplah 5 tahun resign atau tidak memperpanjang kontrak, terus kemudian pegawainya diganti baru, begitu seterusnya, maka teman-teman bisa membayangkan apa yang ada di dalam instansi pemerintah. Mereka selalu diisi oleh orang baru. Apa yang terjadi dengan orang baru adalah orang yang sedang bingung. Orang yang sedang bingung butuh apa? Butuh solusi. Solusi itu bisa disediakan oleh siapa? Oleh yang paham. Yang paham siapa? Kita. Maka disitulah peluang usaha itu muncul. Jadi ketika teman-teman keluar dari P3K, saran saya buatlah semacam PT atau CV atau apapun badan usaha yang bergerak di bidang itu dan memberikan solusi bagi mereka yang masih bekerja di kantor. Gitu ya. Jadi jangan berhenti pada ya aku cuma 5 tahun. Enggak. Kalau skill kalian terasa, teruji, terlatih, selalu rezeki itu selalu akan menghampiri. Jangan takut. Karena sebetulnya itu adalah peluang. Gitu ya. Jadi jangan berhenti pada sebuah fakta terus kemudian dikeluhkan. Jangan. Kalau ada sebuah keadaan, sikapi, lihat peluangnya. Itu pesan saya. Jadi jangan berhenti pada, oh itu faktanya begini, ya ini sih, ya itu sih, ngeluh. Sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak menghasilkan apa-apa. Oke? Oke, silakan kalau ada yang mau eh, menyampaikan sesuatu lagi, saya buka kesempatannya. Cukup? Kalau tidak ada, saya segera akhiri. Dalam hitungan ketiga. Satu. Guru, Ya, silakan. mungkin saya bisa tambahkan untuk teman-teman yang memang kalau untuk yang khusus dan memang di instansi dia tempat bekerja sebelumnya memang membuka formasi khusus, ya ada baiknya diperjuangkan saja di formasi tersebut, di instansi tersebut. Tapi untuk teman-teman yang memang bukan abdi negara yang di instansi tersebut, misalnya yang dari swasta, pastikan dulu instansi yang mau dilamar itu adalah
membuka formasi umum. Takutnya gini, konsep khusus sama umum yang diatur dalam Kemampuan RB di nomor 648 ini belum paham gitu loh, Pak. Karena Hmm. belum memahami regulasi Kemampuan RB ini, jadi asal main daftar-daftar aja sehingga pada seleksi admin hasilnya jadi tidak lolos. Itu sih yang mau aku tambahkan. Jangan memaksa, oh udah ada nih kualifikasi pendidikannya, oh relevan nih, misalnya untuk K3P, oh relevan nih untuk pengalaman kerjanya, masukin aja formasi khusus. Ternyata dia harusnya pelamar umum di formasi umum, gitu loh Pak. Jadi Ya. harus dipahami kembali pengumuman di instansi yang dilamar agar tidak menjadi kekecewaan pada saat nanti hasil di seleksi akhir. Itu aja sih Pak. Oke, oke. Ya, jadi balik lagi ya, kualifikasinya dipahami secara lebih detail. Pastikan sesuai dengan kualifikasi yang diminta gitu ya. Jangan malas baca. Oke, ada yang lain selain Mbak Yuni? Ini ada 53 orang yang masih ada di Zoom Halo, meeting. malam Pak. Silakan. Ya, Ya, malam, silakan. saya sedikit menambahkan aja nih Ya, terkait ya, Mas Robi silakan. keluarnya formasi khusus dan umum ini kan sebenarnya kalau teman-teman semua di sini mengikuti apa namanya perekrutan 2022 itu kan ada optimalisasi kan gitu. Mm-mm. Nah, kenapa sih bisa muncul si formasi khusus dan umum ini? Ya sebenarnya ini memang kerentetan dari optimalisasi 2022 ini gitu Pak Guru. Nah, Mm-mm. bicara khusus gitu, juga misal ke saya gini kan saya apa namanya non ASN di Mm-mm. instansi pemerintah daerah gitu. Tapi karena di instansi daerah saat ini tidak buka, jadi saya juga pergi ke lintas instansi gitu. Mm. Nah, untuk teman-teman yang memang saat ini dapat formasi khusus gitu, juga perlu Mm. diperhatikan menurut saya. Kenapa? Karena si khusus ini kalau kita ikut lagi dari 2022 itu gitu. Nah, mereka ini tidak ada passing grade gitu Pak Guru. Mm. Nah, untuk teman-teman non ASN itu poin yang penting itu perhatikan tuh pertama si THK 2 itu gitu karena THK 2 ini memang diprioritaskan betul-betul sama pemerintah saat ini gitu. Nah, kalau misalkan ketersediaan formasinya lebih sedikit daripada pelamar Mm. di formasi khusus ini. Nah, terus ada non ASN yang masuk di bawahnya gitu. Menurut saya nanti persis pemeringkatannya itu seperti di optimalisasi 2022 di mana THK 2 itu yang diutamakan gitu. Jadi ini apa jaga-jaga aja untuk teman-teman yang memang saat ini dapat di formasi khusus dari segi Mm. pendidikan yang relevan gitu. Jaga-jaga ya tadi yang saya bilang itu karena mereka ini apa namanya tidak memakai passing grade gitu. Jadi peringkat terbawah pun kalau kita ikuti 2022 itu ya mereka tuh masuk semua gitu Pak Guru. Mm. Keterpeluangan THK 2 ini memang diutamakan gitu ya. Nah, saya sih apa namanya berpesan aja untuk teman-teman non ASN yang dapat formasi di formasi khusus, ya itulah satu tadi perhatikan THK 2-nya satu itu. Terus terkait umum ini kan saat ini menurut saya lebih kecil perbandingan jumlah kuotanya dibandingkan 2022 ini Pak Guru. Gitu. Nah, untuk Mm. teman-teman umum ini juga harus diperhatikan ya tadi itu yang sudah dibahas banyak sama teman-teman dari segi pendidikan harus relevan itu yang sudah kita lewati ya sama lah kurang persis dengan 2022 kalau
administrasi itu. Cuma menurut saya memang sekarang kan dibagi 80% 20% ya, untuk umum 20%. Gitu. Memang kita harus jeli melihat ketersediaan formasi ini untuk umum nih, apa, saya sendiri pun belum menentukan gitu si siapa namanya si formasi itu yang pas gitu, karena banyak tapi sedikit menurut saya gitu Pak. Jadi Oh, iya, iya. balik lagi Iya, ke paham, paham. teman-teman ya tadi, eh, gimana ya, jadi harus inilah, kita pintar-pintar milih peluang formasi itu yang saat ini tampil di ini nih, di apa, screen, ya menurut saya cukup lengkap gitu. Terus apa namanya, eh, kita di umum nih saat ini dituntut untuk jadi yang terbaik menurut saya gitu. Dengan formasi yang tersedia tidak banyak, kita harus persiapkan diri kita buat tempur itu dengan materi yang harus cukup menurut saya. Itu kita harus mendapatkan peringkat terbaik gitu. Beda dengan si khusus ini, tapi eh, semua ini plus minus lah gitu. Khusus sama Iya, umum nih iya. ada sama plus minusnya gitu. Nggak serta merta apa namanya, nggak serta merta kita semua jadi sama gitu Pak Guru. Intinya Ya, ini kalau buat kalau saya teman-teman mau bacanya khusus begini, mau ini, ya gimana? yang saya baca ya, kalau teman-teman sudah mengambil posisi di eh, formasi umum, maka PR-nya dua. PR pertama adalah berperingkat terbaik, PR Ya, kedua melampaui PG. betul. Oke. Ya, Nah, kalau yang khusus, kalau tadi ada pertanyaan di chat, ada nggak apa namanya optimalisasi? Kalau dari Permenpannya memang tidak menyebutkan optimalisasi, tapi diktumnya mengatakan jika kebutuhan tidak terpenuhi, nah disitulah celahnya optimalisasi, gitu ya. Ya, harus. Jadi kemungkinannya akan ada karena eh, ada potensi bahwa hasil seleksinya tidak memenuhi passing grade, terus kemudian diterima dulu yang memenuhi passing grade, terus kemudian optimalisasi itu dijalankan dan yang diambil adalah yang khusus yang paling sesuai dengan kualifikasi dan peringkat tertinggi, walaupun tidak passing grade. Gitu. ya. Jadi mereka sih khusus ini ya memang apa namanya, di pemeringkatan terbaik aja itu saya lihat di Iya, apa itu di salah satu instansi daerah itu sudah ada poin-poin yang mengikat itu, kayak apa tadi itu formasi khusus memang dia tidak memakai passing grade, itu hanya pemeringkatan terbaik sih gitu. Jadi tetap itu iya, nanti yang diutamakan tuh ya THK 2 itu Pak Guru. Gitu. iya. Nah, tapi kata terbaik itu kan berulang ya. Artinya kalau saya sih kalau saya sih pesannya gini, kalau kita masuk dalam sistem kompetisi, jangan berpikir passing grade, berpikirlah terbaik, Ya. berpikirlah jadi yang terbaik. Itu udah PR lah, itu udah. Jadi harus harus dipatok pokoknya saya yang terbaik. Ini ada pertanyaan. Kelas materi bimbel di tanggal berapa? Di tanggal kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 20 berarti. Baru sekali pertemuan resmi bimbel. Oke. Itu ya. Jadi PR-nya teman-teman tidak usah terlalu sepaneng, tapi maksud saya gini, energi kita itu harus diarahkan pada penggunaan yang konstruktif gitu loh. Jadi jangan di energi yang kita punya itu jangan diarahkan untuk cemas, was-was, waspada, terlalu khawatir. Tapi arahkanlah pada pengumpulan data, analisa, kemudian belajar, ambil keputusan. Jadi pengguna sama-sama berpikir, tapi yang satu berpikir secara sistematis sehingga menghindari overthinking, yang satu hanya berpikir nanti takut ini, nanti takut itu, aku cemas, aku khawatir, aku takut. Nah, itu kan kedua-duanya mode berpikir itu kedua-duanya menguras energi. Sekarang pilihlah penggunaan energi yang lebih konstruktif. Itu sih menurut saya yang perlu apa namanya? Perlu teman-teman fokuskan. Ya, ini ada yang resen silahkan.
Resen Baik, tadi. izin saya mau mau Ya. bertanya ke teman-teman yang lain. Mm. Gini, gimana caranya bisa bisa kita tahu kalau sudah berapa orang yang melamar di formasi itu, di formasi yang akan kita lamar gitu. Nggak ada, Mbak. Itu saja Kalau sih. sekarang udah nggak ada itu, dihilangin di 2023. Iya kayak iya kayak tahun kemarin kan ada. Ya, Tahun ini sekarang nggak ada udah ya? nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oh gitu. Ya. Iya. Ya. Terima Yang bisa kasih. dihitung tuh kalau gini, eh, yang bisa saya hitung tuh kalau formasinya, misalnya formasinya arsiparis, tapi untuk kualifikasi D3 atau S1 Karsipan, itu bisa teman-teman hitung. Bisa perkirakan gitu. Walaupun tidak bisa persis, tapi bisa diperkirakan. Karena itu segmented banget. Niche-nya Betul. jelas. Yang Tapi semua kalau jurusan gambling banget ya, Pak. kalau semua jurusan nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dihitung. Berapa Karena saya banyak yang tes ya? dulu waktu tes saya bisa menghitung dan begitu muncul namanya itu saya langsung bisa coret ini nggak lulus, ini nggak lulus, ini nggak lulus, ini di bawah saya, ini di bawah saya, ini di bawah saya. Udah langsung saya coret. Ini nggak akan bisa menang lawan saya, nggak akan bisa menang. Udah selesai. Masih saya yang lulus. Karena jelas kompetitor saya siapa. Berapa angkatan di bawah, berapa angkatan di atas. Terus saya kenal orang-orangnya. Udah selesai lah ini. Gitu. Mungkin karena tahun ini digabung sama CPNS kali ya, Pak ya. Iya, iya. Ya nggak tahu pertimbangan pertimbangan resminya apa. Tapi kalau misalnya sesuai apa namanya sesuai jurusan gampang dihitung. Waduh, kalau yang semua jurusan Mungkin saya spandung banget ya. nambahkan, itu karena begini, ya, fakta di lapangan ini karena saya lulus di tahun 2022 teman-teman toh. Jadi motivasi awal pemerintah membuka P3K itu kan pada prinsip utamanya adalah untuk menyelesaikan PR negara untuk mengangkat para honorer dan non ASN. Tapi fakta yang terjadi dengan dibukanya opsi untuk kita bisa melihat itu membuka peluang untuk kompetitor umum untuk dapat bereskalasi bertarung. Jadi yang terjadi di lapangan eh, kalahnya jalur khusus dengan pelamar umum itu terjadi sehingga mungkin itu evaluasi dari eh, para analis kebijakan yang ada di pemerintah. Jadi itu apapun itu saya tidak bisa melangkai, tapi ini hanya sekedar analisa buat teman-teman bisa memberikan gambaran sehingga pertarungannya untuk di opsi yang 20% yang umum itu teman-teman betul-betul mempersiapkan diri dan memiliki mental yang pokoknya super fire sehingga tidak boleh kalah begitu. Terima kasih. Iya, iya. Oke. Bisa bisa dipahami sih. Masuk akal, masuk akal, masuk akal. Oke. Ada Ya yang lain intinya yang mau sharing? ini memang harus jadi yang terbaik gitu kan. Iya. Pilihannya Ya, tinggal itu. iya. Ada yang resen lagi? Silahkan. Atau yang tadi belum turun tangan? Oh iya, Pak. Ini buat semuanya sih. Ada yang kalau udah ada yang nyoba buat isi formasi itu kayaknya di Riwa itu ada isi karya ilmiah itu maksudnya apa ya? Kalau ada yang bisa bantu jawab, terima kasih. Itu saya nggak tahu karena nggak ngisi ya. Tapi mungkin untuk formasi yang lain kali. Apakah maksud saya gini? Kualifikasi terutama kalau misalnya yang rampil itu kan tidak mempersyaratkan adanya itu ya. Yang ahli aja belum tuh. Nah ini dosen. Kalau dosen masuk akal karena kalau dosen kan harus membuat karya ilmiah. Terima kasih Bang Roy Limai untuk dosen. Tapi eh, sependek pengetahuan saya arsiparis enggak kecuali kalau dia mau uji kom misalnya dari muda ke madya atau madya ke utama gitu itu agak masuk akal. Tapi kalau untuk mengisi formasi arsiparis utama kayaknya berlebihan kalau harus mempersyaratkan apa karya ilmiah. Mbak Yuni silakan. Present. Kamu mau nanya sama Pak Suryono, kalau Pak seleksi tahun anggaran 2022 itu
di pengumuman berbagai instansi tidak seperti sekarang ya Pak. Maksudnya lebih detail. Ini dibutuhkan formasi khusus atau formasi umum tuh. Kalau yang 2023 ini kan jauh lebih melegakan gitu kan. Jadi pesaing kita umum, ini khusus gitu. Jadi lebih spesifik gitu loh Pak. Nah, yang kedua mau tanya sama Pak Guru, Pak, kalau misalnya nih kualifikasi yang diminta itu kan latar belakang pendidikan itu sebuah jurusan, itu gimana ya Pak menganalisanya bahwa tuh menang apa enggak ya, menang apa enggak, karena waktu yang di 2021 itu kan eh, detail ya, D3 manajemen, D3 arsiparis, D3 perpustakaan, langsung hopeless gitu. Aduh, nih orang-orang arsiparisnya nih yang lamar nih gitu kan. Jadi kayak minder duluan. Kalau D3 semua jurusan ini kan pasti masuk aktivasinya, cuman agak lebih lega gitu. Oh, pesaingnya jadi jauh lebih luas gitu loh, Pak. Nggak terlalu spesifik ke si arsiparis khusus banget. Karena kalau saya melihat kualifikasi begitu diminta latar belakang pendidikan arsiparis, tuh ya ampun, nyari yang arsiparis doang. Jadi kayak gitu, Pak Guru. Yaitu kalau kalau formasinya dibuka untuk semua jurusan agak sulit untuk memprediksi. Yang bisa diprediksi adalah yang bisa dioptimalkan adalah jumlah formasi saja. Kalau misalnya sekarang kan suka tidak suka itu orang hanya bisa melamar di satu tempat, toh berarti. Misalnya saya ngelamar di Andri di Satker Pusat Jasa misalnya. Pusat jasa ada 5, di tempat lain hanya 1. Ya berarti saya akan nyari yang paling optimal atau peluangnya paling besar. Yang bisa disikapi hanya itu kalau semua jurusan. Tapi kalau jurusannya spesifik bisa dihitung. Bisa dihitung dan kita bisa ngambil sebuah apa ya? Kalau menurut saya anak bimbel itu punya unfair advantage itu karena itu loh. Karena kalau kita harus tempur dengan apa pesaing yang semua jurusan, maka kita bisa bisa lebih punya kepercayaan diri. Belum tentu mereka tahu informasi tentang bagaimana cara belajarnya. Sementara teman-teman dilengkapi dengan sejak cara belajarnya sampai detail sampai apa belajar berulang-ulang. Masa sih mau kalah gitu loh maksud saya. Kalau saya sih lebih ke itu. Jadi lebih ke bagaimana caranya apa namanya mengambil peluang supaya saya secara pribadi punya punya keunggulan dibanding kompetitor lain. Kalau secara angka memang agak agak sulit dioptimalkan selain ketersediaan formasi. Gitu. Karena memang ya ditutup itu tadi yang bikin bikin agak gambling. Tapi ada loh tempat-tempat yang mungkin nggak nggak apa namanya nggak familiar. Misalnya gini, formasinya kearsipan. Ini kan formasinya arsiparis. eh, di tempat yang orang agak males, misalnya apa? Lemhanas misalnya. Saya nyebut itu misalnya gitu ya. Orang nggak terlalu familiar, tapi kalau arsiparis di mana? Kementerian ISDM rebutan. Arsiparis posisinya di apa kemarin? Yang apa opini publik itu mengatakan tempat itu bergengsi dan tidak terlalu sulit untuk saya masuk. Tapi kalau di semi militer kayak Kemhan tadi misalnya, orang akan berpikir kecuali orang itu sudah punya pengalaman. Saya terbiasa hidup dengan pola 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 kerja yang ada di Kemhan. Itu nggak masalah. Dan saya ngerti cara pikir orang Kementerian Pertahanan. Itu peluangnya lebih besar dibanding orang yang dari pelamar umum yang tidak ngerti kulturnya Kementerian Pertahanan. Itu effortnya gede banget gitu. Dan si user tentu akan berpikir ngapain saya ngambil orang dari umum kalau dia tidak punya keistimewaan. Mending saya ambil orang yang sama-sama punya latar belakang Kemhan karena apa namanya
cara mikirnya, kultur kerjanya itu sudah tidak perlu terlalu banyak mengarahkan, sehingga bagi calon atasan itu merepotkan gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Mungkin Pak Guru saya tambah. Ya, silakan. Bertambahkan dengan pertanyaan tadi Mbak Ayuni, artinya memang betul tahun ini lebih jelas, itu lebih melegakan di awal. Artinya tapi mungkin saran saya teman-teman untuk tetap harus effortnya ditambah, karena itu tadi pilihan untuk kita bisa meng-screening tempat-tempat instansi mana yang pelamarnya sudah berapa, banyaknya berapa, itu kan sekarang sudah tidak seperti tahun 2022. Misalkan contoh begini, artinya eh, saya nggak sebut instansi saya, tapi intinya di tempat saya bekerja hari ini itu PPNPM THK-nya itu totalnya sekitar 100, yang kemudian formasinya itu dibuka berdampingan dengan umum. Fakta yang terjadi yang lolos 60. Sementara yang THK 2 sama yang PPNPM itu yang lolos hanya sekitar 20. Artinya 4 40 itu dari umum. Artinya analisanya, artinya kesiapan terhadap peserta yang umum ini dengan latar belakang pengalamannya ini, dia bisa memilih dan memiliki effort yang tinggi untuk bertarung, karena ini sinkron dengan yang Pak Guru tadi sampaikan. Saya di lingkungan yang militer, saya tidak takut, walaupun saya dari swasta, istilahnya saya dari luar, tapi saya memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan arsiparisnya. Tinggal saya menyesuaikan di wawancara untuk bagaimana saya bisa mempersiapkan diri, menyesuaikan dan mencocokkan kebutuhan instansi itu sehingga saya bisa menang leading begitu. Walaupun sebenarnya saya juga di CAT-nya sebenarnya ya tertinggi, tapi faktanya kebutuhan formasi 3 dan dua-duanya itu semua dari instansi yang Pak Guru maksud itu tadi. Artinya orang-orang yang memiliki kompetensi yang sudah terbiasa di lingkungan itu. Alias memang sesuai lah seperti itu. Terima kasih Pak Guru begitu. Ya, jadi cara memenangkannya adalah dengan skor tinggi. Jadilah yang terbaik gitu kan. Iya. Jadi Pak Sur itu menang murni. Menangnya Iya. menang murni gitu. Nggak bisa dibantah sudah. Susah Betul. dibantah. Tapi Pak Guru nih, saya mau nanya nih satu, Pak Guru. Kalau bicara peluang ya, kalau menurut saya kan saat ini kan si kuota ini lebih sedikit daripada 2022 kalau menurut hemat saya nih. Saya mau nanya perihal peluang ini, kalau itu pendidikan yang relevan lebih banyak gimana itu pendidikan yang relevan atau pendidikan yang itu semua jurusan ada, itu ketersediaan peluangnya lebih besar mana Pak Guru gitu maksud saya. Oh, pendidikan yang linear yang sesuai Yang linear, atau ya. yang Atau yang semua semua jurusan. gitu. Misalkan D3 administrasi. Nah, terus atau D3 semua jurusan di instansi A sama B ini ada dua peluang yang kuotanya sama tapi lebih kemana gitu menurut Pak Guru tuh peluangnya lebih lebih dominan ke yang semua jurusan atau yang linear ini gitu Pak Guru. Ini jawaban saya balik lagi personal ya. Ini Siap. Mas Robi kan yang nanya kan? Iya Mas Robi, ya Pak Guru. Untuk sampean saya anjurkan untuk yang semua jurusan. Siap Pak Guru. Oke. Karena ini sangat personal nih. Maksud saya begini, tidak bisa kita mengukur potensi saya bertarung bisa menang di yang linear atau yang semua jurusan. Untuk orang-orang tertentu akan sangat diuntungkan untuk bertempur di kelas yang semua jurusan. Asumsinya, karena Mas Ruby ini sekarang ikut bimbel yang kedua. Hampir bisa dipastikan kemampuannya di atas rata-rata anak yang baru belajar. Apalagi lintas jurusan. Seharusnya tahun ini tidak ada kata gagal. Ini personal banget. Ini personal banget. Jadi kalau kalau itu kenapa saya buat mapping begini, karena setiap orang harus bisa mengidentifikasi dirinya itu layak tempur di mana.
pilihlah medan pertempuran yang kalian bisa menang. Gitu. Dengan mengenali diri sendiri dan mengenali medan pertempuran tentu ya. Itu syarat menang tuh begitu. Siap, siap. Sebenarnya Ya. saya nggak mau tanyain di sini, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini gini Pak Guru. Apa namanya, di Andri sendiri ada pendidikan yang linear dengan saya gitu. Ini jadi apa namanya, masih jadi evaluasi saya secara komprehensif, ini belum terpatahkan ini Pak Guru gitu. Lah, jurusanmu apa? Jurusan saya D3 Administrasi Bisnis Pak Guru. Ya udah, kalau cuma administrasi bisnis tempur di situ. Siap. Siap Pak Guru. Takut Oke Pak amat. Guru. Siap. Terima kasih Pak Guru. Ya. Tinggal robah anu aja, mindsetnya aja. Mindsetnya berarti saya harus menang. Sudah. Sudah. Gitu Sudah. aja. Jadi nomor satu. Sudah menguasai. Nah, itu nggak ada yang ditakutkan. Sudahlah, masuk Andri, ambil D3 administrasi bisnis. Tempur di situ, insya Allah menang. Siap. Terima kasih Pak Guru. Jangan Semangat, tengok Pak kanan Rudi. kiri. Siap. Jangan tengok kanan kiri. Siap. Oke, cukup. Peserta sudah mulai menyusut jadi 36. Cukup ya sementara ya. Siap. Sepertinya. Terima Dan kasih. hampir jam 10. Terima kasih teman-teman sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mempertebal keyakinan. Sudah ketemu pilihannya. Tinggal Siap, mempersiapkan Pak diri dan Guru. mudah-mudahan lolos. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang enak didengar. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.